Baik, kita mulai adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk bertemu dengan adik-adik semua. Kita pada siang hari ini kita akan mencoba mendengarkan paparan proposal KKN adik-adik dari setiap kelompok dalam kegiatan Penlat 2. Nah, pada kegiatan Penlat 2 ini nanti kita akan mencoba dengarkan bagaimana program-program yang ada ditawarkan untuk setiap kelompok yang sudah rembukan atau sudah berdiskusi dengan anggotanya masing-masing. Oleh karena itu, nanti silakan dipaparkan untuk setiap problem yang ada, setiap rencana yang ada, kalau ada kendala, kendalanya seperti apa, kemudian kalau ada rencana yang menjadi unggulan, itu juga bisa ditekankan. Harapan kami nanti dari sini adik-adik bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, lokasi juga, terus kemudian adik-adik mulai memperkirakan kapan untuk melakukan pembukaan. Nah, sebagai informasi, untuk melakukan proses pembukaan KKN ini nanti kita akan desain secara online, gitu ya. Pembukaan KKN-nya akan didesain secara online. Tetapi jika diminta secara offline, gitu ya, diminta secara offline, setidaknya ada dokumentasi secara online. Jadi di sana memang ada semacam kegiatan, tetapi hanya perwakilan saja yang hadir. Mohon maaf, suara saya bisa terdengar? Bisa. Bisa. Oke, baik. Jadi adik-adik yang ada di lokasi nanti bisa perwakilan, gitu ya. Bisa perwakilan saja untuk mendesain kegiatan, tetapi yang lain diperkenankan untuk bisa mengikuti secara online. Jadi istilahnya kalau kami katakan kegiatannya itu adalah blended, gitu ya. Kegiatan di blended antara yang online dengan yang offline. Karena apa? Karena basically-nya kegiatan kita ini kan kegiatan secara daring. Oleh karena itu, karena kegiatan daring semuanya dikerjakan secara online. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya para perangkat desa juga menghendaki kegiatan secara offline, maka coba diatur oleh adik-adik bagaimana agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Apakah menggunakan HP yang satu dipakai sebagai kamera utama, kemudian yang lainnya nanti mengikuti secara online seperti apa. Nah, monggo diatur sedemikian baiknya agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita akan dengarkan dulu paparan dari masing-masing kelompok. Silakan ada kelompok yang mau menjadi pionir untuk memaparkan programnya. Silakan. Atau mungkin dari yang store ke saya duluan ya. Yang store ke saya duluan itu dari kelompok Gresik 3. Silakan Gresik 3. Ya Pak, Komisi mau memaparkan dari kelompok 3, Gresik Ya. 3. Mm-mm. Tapi di sini programnya KKN di Desa Kelurahan Randu Agung dengan programnya yaitu antara lain pelatihan Microsoft dasar dan administrasi, terus edukasi ilmu olahraga bersama, terus mengadakan kegiatan rumah pintar seperti les privat anak-anak untuk TK, SD, dan terakhir edukasi ilmu gizi. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan oleh wakil kedua sama anggota kelompok saya. Terima kasih Pak. Ya, silakan dilanjut untuk Gresik 3. Alangkah baiknya kalau misalnya bisa share screen ya, biar yang lain juga bisa melihat.
Oke, silakan teman-teman dari Gresik 3. Sebentar Pak, mungkin Ilham masih ada masalah Pak. Oke, sambil menunggu teman-teman yang Gresik 3 sedang mempersiapkan, ada beberapa hal yang perlu ada diketahui bahwasanya nanti apakah adik sudah mengetahui informasi terkait dengan terutama ketua ya, sudah mengetahui informasi tentang umbul-umbul dan banner mau dikirim kapan dan dikirim kemana para ketua? Belum, Pak. Oh, belum ya. Baik. Iya. Nanti informasinya jika sama seperti yang tahun lalu, maka akan dikirim ke alamat ketua, gitu ya. Umbul-umbul, banner, terus kemudian perlengkapan KKN, termasuk topi KKN untuk para anggotanya, itu akan dikirimkan ke alamat ketua, sehingga nanti ketua yang akan mendistribusikan. Nah, setelah itu baru dipasang di lokasi-lokasi tempat kalian ber-KKN. Nah, besok pada saat pembukaan, jika memang belum tersedia untuk umbul-umbul dan bannernya, maka tidak ada masalah, kita bisa mulai saja dulu. Nanti pada saat kegiatan untuk supervisi, ya, ketika kami ada supervisi, meninjau lokasi ke daerah, ke Gresik maupun ke Tuban, itu baru kita nanti bisa lakukan pendokumentasian kegiatan. Kegiatan kalian juga bisa menggunakan dokumentasi menggunakan basic background dari banner ataukah umbul-umbul yang ada, sehingga kalau misalnya kalian mau berpindah lokasi, mau dipindah banner maupun umbul-umbulnya juga silakan. Atau kalau misalnya kalian mau lakukan kegiatannya secara online, kalian desain mirip atau sudah kalian foto atau kalian minta ke tim KKN, gitu ya. Kalian minta ke tim desainnya KKN atau ke emailnya KKN untuk minta desain dari bannernya. Agar apa? Agar supaya kalian nanti pada saat melakukan kegiatan online, itu kalian punya background yang bersamaan untuk kegiatan tersebut. Baik, ini kelihatannya sudah siap. Silakan dari teman-teman Gresik 3. Terima kasih tadi ya, Kak. Ini di tampilan saya masih belum kelihatan ini, masih presentation Awaludin. Ini sudah? Belum. Oke, sudah. Sudah terlihat, Pak. Oke, proses. Oke, sip. Mungkin bisa Saya sudah dijelaskan oleh anggota kelompok saya, Pak. Ya, silakan.
Mungkin saya jelaskan dulu ya Pak, dari rumusan masalah. Jadi di desa Randuagung ini mungkin terkait pada misalnya di desanya ini belum memiliki pengetahuan tentang bidang administrasi. Terus yang kedua, pemberdayaan sumber daya masyarakat ini belum mengaktifkan badan usaha milik desa. Terus nantinya memperkenalkan konsep pola hidup sehat di tengah pandemi, baik melakukan aktivitas sehari-hari maupun di bidang kesehatan. Serta nantinya bagaimana mengatur warga sekitar untuk pencegahan COVID-19 dan apa saja aktivitas yang dapat dilakukan. Dan ini kami memiliki rencana pemecahan masalah, yaitu yang pertama pelatihan Microsoft dasar dan administrasi, yang kedua edukasi ilmu olahraga, yang ketiga olahraga bersama, dan 4 mengadakan kegiatan rumah pintar, 5 edukasi ilmu gizi, dan 6 sosialisasi COVID-19. Dan mungkin untuk deskripsi kegiatannya bisa dijelaskan oleh anggota kelompok saya, Pak. Monggo yang nomor 1, kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Arnolix untuk menjelaskan. Di sini yang pertama yaitu pelatihan Microsoft dasar dan administrasi. Kegiatan ini untuk membantu Desa Randuagung dalam melaksanakan administrasi mereka yang belum berjalan dengan efektif. Jadi kegiatan ini yaitu melakukan pelatihan dasar-dasar pengoperasian komputer, yaitu terutama pada Microsoft Office dan Microsoft PowerPoint. Kemudian kami nanti juga akan membantu Desa Randuagung dalam menjalankan administrasi mereka. Target dasarnya di sini yaitu perangkat desa dari Desa Randuagung dengan jumlah peserta sekitar kurang lebih 15 warga. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keahlian penggunaan Microsoft Office ke tingkat mahir yang dapat mendukung kesuksesan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan literasi digital. Kegiatannya yaitu melakukan pelatihan Microsoft Word, melakukan pelatihan Microsoft PowerPoint, memperkenalkan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Office Word dan PowerPoint, serta membantu administrasi Kelurahan Randuagung. Untuk kegiatannya, untuk administrasinya sendiri nanti akan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Kemudian untuk pelatihannya sendiri akan diadakan 1 kali. Untuk durasi pelatihannya sendiri sekitar 90 menit dan akan dilaksanakan secara offline di Balai Desa Randuagung. Terima kasih. Mungkin ada yang dapat ditambahkan, Pak. Ya, silakan dilanjutkan dulu sampai program terakhir. Untuk yang edukasi ilmu olahraga itu
kita akan memberikan sosialisasi tentang ilmu olahraga yang baik untuk menjaga kesehatan dan imunisasi tubuh agar terbebas dari infeksi virus corona, beragam aktivitas fisik olahraga, dan untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan daya tahan tubuh. Untuk target sasarannya, setiap warga yang memasukkan wilayah Kelurahan Raduanggung. Tapi kebanyakan untuk yang orang tua mungkin ya. Penanggung jawabnya saya sendiri. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan edukasi olahraga di masa pandemi. Yang kedua, memberikan edukasi pola hidup sehat. Yang ketiga, menjaga kesehatan, kebugaran, dan daya tahan tubuh. Hasil yang diharapkan, para warga Kelurahan Raduanggung dapat menjamin pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh agar terbebas dari infeksi virus corona. Oke, mohon izin perkenalkan, nama saya Akmal. Di sini saya adalah penanggung jawab daripada program kerja olahraga bersama. Jadi kalau ada pertanyaan apa perbedaan antara olahraga bersama dengan edukasi olahraga? Kalau edukasi olahraga itu lebih dari kepada teori, jadi nanti kita seperti di kelas, seperti kuliah biasa, seperti seminar biasa. Akan tetapi yang olahraga bersama ini lebih kepada praktek. Nah, deskripsi program ini mengajak warga untuk menjaga kesehatan dengan cara berolahraga secara teratur di tengah pandemi. Nah, ini bisa jadi kita melakukan senam, atau melakukan yoga, atau melakukan jogging. Jadi, intinya yang beraktivitas fisik. Nah, target sasaran daripada kegiatan ini adalah seluruh warga Desa Raduanggung, di mana untuk umum, jadi bisa diikuti oleh seluruh usia, baik anak-anak maupun dewasa maupun lansia. Lalu tujuan ini adalah tentu saja untuk menjaga dan meningkatkan imun para warga dan memberikan contoh nyata apa sih bentuk pola hidup yang sehat itu yang benar-benar seperti apa. Nah, kegiatan ini offline dan pasti kita harus mematuhi protokol kesehatan, terutama di Desa Raduanggung itu kabarnya ketat, tetap seperti itu. Terus hasil yang diharapkan daripada ini adalah para warga mampu melakukan kegiatan olahraga di setiap harinya untuk menjaga kondisi imunnya. Dan dua, dapat menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga di tengah pandemi. Kesimpulannya yaitu kita sedang berusaha untuk membiasakan pola hidup sehat dengan cara berolahraga. Kurang lebih seperti itu. Silahkan dilanjut yang proker nomor 4, mengadakan kegiatan rumah pintar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai penanggung jawab kegiatan rumah pintar. Jadi untuk deskripsi programnya nanti itu kita akan mengadakan kegiatan untuk membantu para siswa TK sampai dengan SMP dalam melakukan pembelajaran secara offline. Jadi kita nanti itu tidak memberi materi, tetapi kita membantu siswa tersebut untuk mengerjakan tugasnya, gitu. Untuk target sasarannya itu siswa TK dan SD di Desa Raduanggung. Jumlah pesertanya itu 20 anak kurang lebih. Tujuannya yakni membantu para orang tua dan murid yang kesulitan menghadapi pembelajaran secara online. Sehingga nanti muridnya itu kita bantu dalam mengerjakan tugas. Untuk kegiatannya, mengadakan kegiatan bimbingan belajar. Yang kedua, membantu siswa dalam kegiatan mengaji. Yang ketiga, memberikan sosialisasi mengenai pencegahan COVID-19 secara sederhana. Jadi nanti untuk durasi kegiatannya itu sekitar 90 menit. Namun untuk intens kita membantu para siswanya itu 60 menit, 30 menitnya kita gunakan untuk ice breaking ataupun pembelajaran sosialisasi mengenai COVID-19.
Untuk hasil yang diharapkan, siswa terbiasa dengan konsep new normal yang menjadikan siswa untuk belajar secara online. Yang kedua, menerapkan disiplin belajar kepada siswa di tengah kondisi COVID-19. Dan yang terakhir, siswa mampu melindungi diri dari bahaya COVID-19. Terima kasih. Untuk selanjutnya, program kerja edukasi ilmu gizi bisa dilanjutkan yang bertugas. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya Dia Prastanti sebagai penanggung jawab dari program kerja edukasi ilmu gizi ini akan menerangkan mengenai deskripsi programnya, yang yaitu memberikan penyuluhan serta menambah pengetahuan terhadap para warga, khususnya ibu-ibu, tentang bagaimana membentuk sikap dan perilaku hidup sehat dengan memperhatikan pola makan sehari-hari dan faktor lain yang mempengaruhi makanan serta meningkatkan derajat kesehatan dan kesehatan gizi para warga di tengah pandemi. Untuk targetnya itu warga desa di Randu Agung, terutama ibu-ibu, untuk jumlah pesertanya itu sekitar 20 orang. Tujuannya yaitu untuk memberikan dorongan pada para warga untuk membantu perilaku atau sikap positif yang berhubungan dengan makanan dan gizi. Kegiatannya yaitu memberikan sosialisasi mengenai ilmu gizi secara sederhana dengan materi gizi seimbang dan konsumsi makanan di era pandemi. Untuk hasil yang diharapkan itu para warga dapat menerapkan pola hidup sehat pada makanan yang bergizi di tengah pandemi agar tidak rentan terkena penyakit dan semua warga dapat memahami manfaat gizi dalam kesehatan yang terdapat pada makanan. Nah, mungkin segitu dulu Pak presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari kelompok 3. Ada beberapa hal yang ingin saya coba klarifikasi ya ke teman-teman kelompok 3. Randu Agung ini lokasinya di kota ya? Oke, Randu Agung ini kan lokasinya di kota, dekat dengan GKB, posisinya dekat dengan sana. Maka yang ingin saya tanyakan, apakah benar memang teman-teman perangkat desa yang ada di sana masih mengalami kesulitan terkait dengan pemanfaatan Microsoft? Mohon izin mewakili Pak. Ya, silakan. Jadi gini, karena Cynthia yang hubungan dengan kepala desanya, jadi Cynthia itu sebenarnya bilang bahwasanya tidak hanya Microsoft Pak. Jadi kita itu disuruh bantu sama kepala desanya terkait tentang administrasi. Lah cuman permasalahannya di kita itu kita belum tahu apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu maka kita menyiapkan materi cadangan di mana nanti ada Microsoft Office, terus ada Excel dan PowerPoint. Nah, karena kita nanti akan mencari informasinya besok Pak. Begitu besok sudah dibilang misalkan nanti butuh untuk pembuatan LPG atau SPG baru kita akan membantu. Untuk terkait itu benar atau tidaknya karena kita dapat informasi dari kepala desanya bahwasanya kita disuruh untuk membantu dalam hal itu Pak. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti rencana Senin itu baru aksi langsung ke kepala desa ya. Tapi kan ini masih belum melakukan proses pembukaan ya. Oke, belum ada pembukaan dulu. Memang nanti difikskan. Nanti sebelum pembukaan silakan adik-adik konsultasi dulu dengan saya terkait dengan persiapan untuk kegiatan pembukaan KKN. Nah, terus kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan yang akan kalian lakukan. Kalian nanti rencananya berkegiatan sendiri murni dari potensi yang kalian miliki ataukah kalian menggait dinas-dinas terkait?
untuk diajak bekerja sama. Monggo Mas Ilham, barangkali ada masukan. Ya, silakan. Tidak apa-apa, saling membantu saja. Mungkin belum tahu ya Pak, soalnya ini benar-benar ini dari Sintianya, dari Desa Randuagung. Soalnya saya dan Akmal sendiri belum survei ke sana. Yang survei ke sana itu India sama Dalpa. Oke. Mohon izin Pak. Bisa dikaitkan. Iya. Silakan. Bantu menjawab Pak ya. Iya, silakan Zila. Gini sih Pak, tadi sebenarnya dari kita pengen gitu Pak, kayak ngundang kayak pihak luar, misal kayak kan kita kan ada kayak sosialisasi, pelatihan atau apapun itu. Nah, kan kita sendiri kan juga masih kuliah, masih semester 6. Mungkin ada sebagian orang yang mikir ini kok pembicaranya kayak anak kuliahan kayak gitu. Jadi kita sebenarnya ada ini apa kayak kepingin gitu Pak. Cuman di sini kita kendalanya di masih kebingungan untuk administrasi birokrasinya gimana untuk mengundang, terus apakah ada fee-nya atau konsumsinya gimana. Soalnya kan ini dengar-dengar kan dari KKN pihak UNESA-nya tidak memberi dana Pak ya. Jadi kita sebenarnya kendalanya di situ. Mungkin Pak Erlix ada masukan atau gimana? Iya, terima kasih Zila informasinya. Ya, oke. Jadi gini Zila, teman-teman untuk yang lain yang mau mendatangkan narasumber gitu ya, silakan bisa bersurat atas nama dari kelurahan atau dari desa. Jadi nanti dari pihak kelurahan atau desa itu yang mengundang, tetapi perantaranya adalah melalui perantara dari teman-teman KKN. Berarti memang bukan atas nama UNESA untuk mengundang. Karena nanti kalau atas nama UNESA yang mengundang, berarti nanti birokrasinya masuk ke dalam kampus, ke UNESA, dan pastinya nanti jalur birokrasinya kalau ditempatkan di sana, nah itu nanti mekanismenya lebih panjang lagi. Oleh karena itu, kalau kepingin simple, maka yang mengundang adalah dari pihak desa, tetapi terkait dengan persuratan itu nanti kalian yang akan membawa ke pihak narasumbernya. Sebagai contoh, kalian mau menghubungi pihak LSM ataukah pihak istilahnya trainer untuk pelatihan-pelatihan tertentu. Nah, nanti yang mengundang itu adalah dari pihak kelurahan atau pihak desa. Suratnya yang mengeluarkan adalah dari mereka. Kalian bantu cari informasi namanya siapa, kegiatannya kalian desainkan seperti apa. Nah, nanti dari situ desa yang akan mengeluarkan surat dan bersurat Pak Kepala Desa yang tanda tangan di sana ditujukan kepada narasumber tadi. Setelah itu narasumber datang dalam rangka kegiatan KKN kalian. Nah, kalian bisa ikut berpartisipasi untuk kegiatannya. Karena apa? Karena kalian yang mendesain kegiatan itu, kalian yang mengonsep kegiatan itu hanya terkait dengan administrasinya dibantu dari pihak desa atau kelurahan. Semacam itu. Nah, nanti kalau untuk terkait dengan adanya fee atau adanya pembayaran dengan adanya narasumber, dikomunikasikan lagi dengan narasumbernya. Biasanya apakah ada atau tidak, baru itu nanti disampaikan kepada pihak desa ataupun pihak kelurahan. Nah, kalau misalnya nggak ada, otomatis kita upayakan cari yang free. Itu satu, kita upayakan untuk cari yang free. Kemudian yang kedua, kalian bisa bikin pengajuan promo sponsor. Beberapa dari teman-teman KKN, kalau yang saya lihat, mereka sudah menggalakkan adanya open donasi, paid promo, dan lain sebagainya, gitu ya, untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan KKN. Nah, kalian juga bisa melakukan itu, ataukah kalian juga bisa sambil berwirausaha untuk menjual produk-produk yang sekiranya menjadi unggulan dari kelompok KKN kalian. Nah, itu juga bisa. Sehingga itu adalah cara-cara untuk kalian mendapatkan masukan terkait dengan kas kalian selama kalian nanti ber-KKN. Oke, seperti itu gambarannya. Baik, terima kasih Pak Erlix. Oke, baik. Terus kemudian saya tadi tertarik yang terkait dengan kegiatan edukasi olahraga, terus kemudian ada kegiatan olahraga bersama,
ada kegiatan edukasi ilmu gizi gitu ya. Saya harapkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut topiknya memang kita arahkan untuk ke arah COVID gitu ya. Memang arahnya ke arah COVID, terus kemudian kita tujukan kepada orang-orang yang kita sebut sebagai ini apa namanya? Orang-orang yang memang dia rentan ya. Orang-orang yang memang rentan terhadap COVID, misalnya seperti lansia, anak-anak, itu yang kita targetkan. Nah, kalau terkait dengan edukasi, edukasi itu kepada semuanya boleh. Tapi kalau untuk pelaksanaan, misalnya olahraga bersama, itu pun saya sarankan untuk diberikan kepada para lansianya, terus kemudian diberikan kepada anak-anak. Anak-anak kan misalnya pagi ada jadwal untuk sekolah, mereka ada jadwal sekolah, maka dipakai di hari Sabtu atau di hari Minggunya untuk kegiatan senam bersamanya tadi. Nah, karena apa? Untuk membangkitkan semangat mereka biar mereka nggak jenuh untuk beraktivitas ada di rumah dan memberikan kegiatan-kegiatan positif. Begitu. Oke. Ada kendala untuk teman-teman dari Gresik 3? Mohon izin masuk, Pak. Ya, silakan. Itu sih, Pak. Tadi kendalanya tentang ini sih, apa? Tentang pemateri itu. Jadi kita bingungnya begini, Pak. Karena saya mempunyai dua opsi. Nanti kalau opsi pertama ini biasanya kalau kita mengundang pemateri, maksudnya yang sudah mempunyai embel-embel yang bisa dikatakan terjamin, itu pasti akan mengeluarkan biaya. Sedangkan kalau kita melalui perantara desa, kemungkinan besar desa pun belum tentu ngasih dana untuk itu. Nah, terus di opsi kedua, ini kita ya pakai kita sendiri gitu, Pak. Ngundang pemateri lain kalaupun itu gratis, itu rata-rata paling enggak ya yang enggak jauh beda dari kita. Itu sih, Pak, terkait masalahnya terkait ini pemasukan uangnya aja. Karena kalau kita ngumpulin via kas juga nggak mungkin kan, nanti kasnya habis buat pemateri. Kalau kita sponsorship juga kegiatannya tidak terlalu lama, dan saya kira sponsorship itu juga susah gitu, Pak. Iya. Oke, jadi kalian bisa juga mengakali dengan cara kalian saling bertukar dengan kelompok yang lain, gitu ya. Misalnya kalian punya teman-teman dari administrasi negara, ataukah kalian punya teman-teman dari tata usaha, ataukah yang lain. Nah, itu nanti bisa kalian pakai sebagai narasumber. Jadi tunjukkan ini adalah mahasiswa dari UNESA, dari prodi apa. Nah, itu yang related. Maka dia nanti narasumbernya adalah related. Coba cari teman-teman kalian sendiri yang mungkin mereka tinggalnya di wilayah Gresik dan sekitarnya, gitu ya, untuk bisa kalian undang. Nah, itu nanti kalau sesama teman sendiri kan hitung-hitungannya kan lebih gampang lah. Nah, itu bisa juga kalian manfaatkan, ataukah nanti teman-teman itu bisa kalian keluarkan dalam bentuk sertifikat. Jadi dari pihak desa nanti bisa mengeluarkan sertifikatnya nanti kalian yang desain untuk kegiatan tersebut. Nah, itu kan bisa. Nanti itu kan juga bermanfaat untuk teman kalian sebagai si pena, nah, sebagai narasumber kegiatan KKN. Nah, itu kan lumayan itu. Itu bisa bermanfaat juga, sehingga nanti kalian bisa saling koneksi antar teman yang ada di kelompok luar kalian. Tapi lokasinya berdekatan dengan situ, paling nggak jauh-jauh lah dari wilayah kecamatan Kebomas itu. Meskipun di luar Randuagung, tapi kalau masih wilayah Kebomas ya nggak apa-apa lah, ambil aja. Itu alternatif-alternatif yang bisa kita pakai. Gitu, nanti coba dilihat teman-teman yang mumpuni, ataukah nanti dari teman-teman yang sudah terbiasa terkait dengan penggunaan Microsoft, ataukah memang dia ahli di bidang ini komputasinya. Nah, itu boleh dipanggil. Gitu ya, atau dari informatika. Nah, itu aja bisa dipakai, ya. Oke. Baik. Terima kasih, Pak Arli. Oke. Baik. Teman-teman Randuagung, ada lagi yang disampaikan? Pak Ketua mungkin masih Ilham. Mungkin itu dulu sih, Pak. Kami cukupkan sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Gresik 3.
Next, selanjutnya dari Gresik 11. Baik, Pak. Apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Adam. Baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gresik 11 akan menyampaikan proposal dari kelompok kami. Baik, bisa bantu share screen? Baik, saya mulai. Perkenalkan, kami KKN Gresik 11 yang bertepatan di Dusun Indro, Desa Indro Delik, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Next. Ya, di sini ya anggota dari kelompok anggota Gresik 11. Baik, saya sampaikan profil Desa Indro Delik. Dusun Indro merupakan salah satu dusun yang terletak di bagian Gresik Utara dan masuk wilayah administrasi Kecamatan Bunga. Jarak dari dusun ke pusat kota kurang lebih 20 km. Secara geografis, Dusun Indro memiliki persawahan yang luas. Oleh sebab itu, mayoritas penduduk di dusun tersebut adalah petani sawah dan tambak. Akses menuju dusun juga sudah bagus sebab pembangunan jalan dilakukan meskipun secara bertahap. Meski begitu, kendala sinyal sering dikeluhkan oleh masyarakat sebab daerah yang terpencil dan jauh dari pusat kota. Permasalahan yang terdapat di Dusun Indro. Pertama, ini kurangnya fasilitas hand sanitizer dan disinfektan. Kedua, banjir tahunan yang menggenangi persawahan warga. Ketiga, sistem pengolahan sampah yang kurang baik. Keempat, pemberdayaan anak dan remaja. Dan terakhir, tidak memiliki taman desa dan taman toga. Next. Baik, untuk program bisa dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang program utama dari proker kelompok kami, yaitu yang pertama, ada sosialisasi penanganan banjir di area persawahan. Jadi, di sosialisasi tersebut, dari kelompok kami akan mendatangkan dari instansi Dinas Pertanian terkait solusi penanggulangan banjir di area sawah untuk sasarannya masyarakat desa. Namun juga nanti tetap mematuhi protokol kesehatan dan dibatasi. Kemudian untuk sosialisasi pengumpulan pemilahan sampah, nah itu juga mengundang pemateri dari Dinas Lingkungan Hidup, harapannya supaya masyarakat bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari bahwa pengelolaan sampah sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, dan bebas dari sampah plastik rumah tangga, serta menjadikan sampah rumah tangga untuk menjadi sampah yang bernilai ekonomis. Kemudian ada yang ketiga, sosialisasi pencegahan COVID-19 dan pembuatan hand sanitizer. Ini sasarannya untuk Karang Taruna Desa Indro Delik. Kemudian ada penanaman tanaman sehat. Ini akan dibuat rak seperti tangga yang nantinya akan disusun dan ditata terkait tanaman obat keluarga serta dikasih labeling nama tanaman tersebut. Untuk letaknya ini ditaruh di Balai Desa Indro Delik. Kemudian ada menghias lingkungan desa. Nah, ini memanfaatkan dari botol bekas dan barang-barang bekas yang lainnya yang masih bisa dipakai kembali untuk menghias desa, dan tempatnya mungkin menghias di madrasah, TK, atau balai desa. Kemudian ada bank sampah. Ini bekerja sama dengan Karang Taruna di desa tersebut terkait pengumpulan barang-barang bekas untuk dimanfaatkan kembali.
keterkaitan dengan menghias lingkungan desa tersebut. Kemudian ada pengolahan botol bekas. Pengolahan botol bekas ini ya juga keterkaitan dengan bank sampah dan lingkungan desa. Dan juga memanfaatkan untuk membuat kursi dari botol bekas untuk dijadikan kenang-kenangan nantinya. Kemudian ada pelatihan pembuatan minuman sehat. Di proker ini ada penanaman toga dan pelatihan pembuatan minuman sehat yang berkhasiat dan menjaga kesehatan tubuh. Sasarannya untuk ibu-ibu. Kemudian ada pojok literasi. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak dan remaja untuk banyak-banyak membaca agar pengetahuan yang didapat semakin luas. Untuk tempatnya pojok literasi sendiri nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut ke kepala desa, atau bisa nantinya diletakkan pojok literasi ini di perpustakaan MI, dan dari kelompok kami akan mendonasikan buku. Kemudian program tambahan, next. Ya, di program tambahan ini ada penyemprotan disinfektan yang dilaksanakan 2 bulan sekali rencananya. Kemudian ada bakti sosial. Bakti sosial ini bagi-bagi masker dan bagi-bagi hand sanitizer. Bagi-bagi masker ini sendiri nanti di custom. Kemudian ada santunan anak yatim yang dilaksanakan rencananya pada bulan Ramadan. Ada buka bersama dan bagi-bagi takjil dengan kerjasama dengan Karang Taruna. Ada halal bihalal. Kemudian untuk FGD, Forum Group Discussion, keorganisasian ini sasarannya untuk Karang Taruna. Jadi seperti pelatihan keorganisasian dan kesekretariatan, surat menyurat, seperti itu. Untuk kemudian ada pelatihan pembuatan lilin aromaterapi. Tujuannya diadakan proker ini agar dapat membuat lilin aromaterapi sebagai pengharum ruangan dan bisa untuk dipasarkan. Sasarannya ini untuk ibu-ibu. Kemudian ada lomba-lomba untuk anak TPQ. Ini lombanya ada mewarnai, lomba azan, dan hafalan surat pendek. Kemudian membantu mengajar di TPQ juga ini dijadikan kegiatan rutinan. Kemudian ada pembuatan papan nama jalan. Nah, di sana ini tidak ada nama jalan penghubung antar dusun, sehingga kami berinisiatif untuk membuatkan papan nama jalan agar memudahkan dalam memudahkan pencarian alamat. Kemudian ada kegiatan posyandu. Jadi di sana kami membantu kegiatan posyandu dan membagikan bubur pada balita. Kemudian ada Jumat Sehat. Kegiatan ini dilaksanakan 1 bulan sekali agar warga tetap sehat dan bugar saat berolahraga. Kemudian ada edukasi film. Nah, sekarang maraknya game online untuk anak-anak dan kecanduan main HP. Tadi di berita saya mendengar bahwa ada anak kecanduan main game online sampai pagi hingga menderita kelumpuhan syaraf dan akhirnya meninggal. Dari kasus tersebut, kelompok kami ingin mengedukasi anak-anak tentang manfaat dan kerugian penggunaan ponsel. Kemudian lanjut. Next. Berikut timeline di kegiatan kami kelompok 11. Yang pertama, minggu pertama ini pembukaan KKN Gresik 11, insya Allah dilaksanakan 5 Maret 2021. Kemudian pemasangan atribut KKN, kemudian koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan dilanjutkan dengan pembuatan papan nama jalan dan pemasangannya. Di minggu kedua ada pembuatan rak taman sehat, mengajar TPQ, penataan taman sehat, dan sosialisasi COVID dan pembuatan hand sanitizer. Yang minggu ketiga ada senam,
pelatihan pembuatan minuman toga, penataan pojok literasi, dan mengajar di TPQ. Kemudian minggu keempat ada penyemprotan disinfektan, membantu kegiatan posyandu, bank sampah, dan FGD keorganisasian. Next. Next. Ya, saya lanjutkan. Untuk minggu kelima ada mengajar TPQ, kemudian pojok literasi. Minggu keenamnya senam pagi, penyuluhan pemilihan sampah, pelatihan pembuatan lilin aromaterapi, dan pembuatan tempat duduk dari botol plastik. Minggu ketujuh, penyuluhan penanggulangan banjir, penanaman pohon di lahan kosong, dan pembuatan tanaman gantung. Minggu ke-8, ada santunan anak yatim, lomba azan dan hafalan surat pendek, dan edukasi film. Next. Di minggu ke-9 ada mengajar TPQ dan pojok literasi, minggu ke-10 penyemprotan disinfektan, bagi-bagi takjil, dan buka bersama dengan Karang Taruna. Minggu ke-11 mengajar di TPQ dan pojok literasi, minggu ke-12 mengajar TPQ dan halal bihalal. Next. Di minggu ke-13 ada pojok literasi dan baksos, pembagian masker dan hand sanitizer. Di minggu ke-14 penutupan KKN Gresik 11. Next. Sekian, terima kasih pemaparan program kerja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Gresik 11. Saya bisa ditampilkan untuk slide terkait dengan program utamanya. Oke, menarik sekali untuk program utama yang ditawarkan oleh teman-teman dari Gresik 11 ini. Kalau dilihat memang di sini ada kekurangan dari salah satu kondisi yang ada di daerah Gresik 11, yaitu salah satunya adalah memang wilayahnya areanya adalah area banjir. Berarti kalian berkomunikasi dengan Dinas Pertanian. Nah, nanti coba terkait dengan Dinas Pertanian ataukah nanti dengan Dinas Lingkungan Hidup, ya. Kalau yang menangani terkait dengan banjir di area tersebut itu nanti linknya apakah benar dengan Dinas Pertanian ataukah dengan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga nanti kalian bisa tepat sasaran untuk memanggil narasumber yang ada. Kemudian untuk terkait dengan penanaman tanaman sehat, terus kemudian pelatihan pembuatan minuman sehat dan lain sebagainya itu tadi. Nah, pelatihan tanaman sehat ini nanti kalian bisa komunikasikan juga dengan Dinas Pertanian. Apakah mereka punya supporting untuk penanaman bibit ataukah mereka punya bibit, berapa jumlah bibit yang bisa dibantu untuk diberikan kepada daerah Indro Delik yang ada di sini. Benar ya? Indro Delik ya, untuk ini kelompok ini 11 ini ya. Nah, nanti berapa yang mau diberikan ke sana. Nah, itu nanti bisa kalian komunikasikan sehingga kalian tidak perlu bingung-bingung untuk mencari bibit dan membeli bibit. Dan biasanya dari dinas itu mereka sudah siap, gitu ya. Mereka sudah siap bibitnya. Hanya saja ada permintaan dari warga untuk minta ataukah tidak. Biasanya itu
bibit itu kalau nggak segera diambil, itu nanti bisa dipakai untuk yang lain. Nah, sehingga coba nanti dikomunikasikan untuk terkait dengan tanaman toga, butuh berapa, ditaruh di mana saja, kalian siapkan settingnya, sehingga nanti di masyarakat sudah siap kebutuhannya bibit berapa, tanaman apa sajakah yang diperlukan, termasuk juga lokasi penempatannya di mana saja, ataukah kalian khususkan di satu lokasi, di balai desa, atau dekat di taman balai desa, seperti apa. Nah, itu bisa kalian desain. Nah, setelah itu, kalian ketika nanti sudah memiliki tanaman sehat, maka ketika kalian membuat minuman sehat, itu ya berbasis dari tanaman sehat yang kalian pakai itu tadi. Gitu ya. Jadi ketika kalian mau membuat minuman sehat, ya linknya nanti dari pembuatan berasal dari tanaman-tanaman yang kalian siapkan, sehingga mereka bisa memanfaatkan tanaman tersebut. Sehingga tanaman tersebut ketika kalian tanam itu menjadi tidak sia-sia, dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian saya tertarik dengan pengolahan botol bekas. Ya, pengolahan botol bekas ini berarti ketika kalian menggunakan botol bekas ini, nanti kalian pakai botol bekas ini menjadi yang namanya adalah eco-brick. Ya, coba kalian nanti cari informasi pembuatan eco-brick ini sebagai apa saja. Nah, kalau kalian nanti bekerja sama dengan rekan-rekan dari Dinas Lingkungan Hidup, eco-brick ini biasanya mereka nanti akan mendesainkan semacam kayak bank sampah, dan itu nanti akan ditimbang. Eco-brick itu plastik itu akan ditimbang, sehingga pembuatan eco-brick itu nanti akan mengurangi berapa kilogram plastik yang ada di wilayah Indrodelik. Sumber plastiknya dari mana, itu nanti berapa kilo yang masuk ke bank sampah, kemudian pelajari jadi apa saja, kemudian yang pasti botolnya bukan botol kosong, melainkan sudah diisi oleh biasanya plastik-plastik bungkus yang sudah bekas. Nah, itu nanti baru ditutup cover menggunakan semacam backlight gitu ya, untuk jadi tempat duduk, bisa juga nanti menjadi meja, ataukah menjadi bentuk-bentuk yang lain yang bisa digunakan untuk dimanfaatkan untuk pemanfaatan botol bekas tadi. Terus kemudian untuk pojok literasi ini coba kalian juga kalau di Surabaya ada yang namanya adalah DP5A, gitu ya, tentang pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, kalau pojok literasi di Gresik itu nanti yang terkait dengan pojok literasi ini dinas siapa ya? Karena kalian perlu untuk mengembangkan pojok literasi ini, dan juga kalau ada pojok literasi, at least di sana ada semacam ada rumah baca, gitu. Ada semacam rumah baca yang sederhana. Nah, nanti konsepnya seperti apa itu kalian bisa manfaatkan atau kalian bisa kuatkan konsepnya itu. Kecuali kalau kalian sudah dapat informasi tentang cara untuk membuat pojok literasi yang baik. Apakah teman-teman di sini ada yang sudah mendapatkan informasi itu? Dari Gresik 11, apakah sudah ada informasi terkait dengan pojok literasi? Ataukah pojok literasi ini hanya semacam aktivitas saja, tapi apa namanya, bentuk fisiknya nggak ada, gitu? Bagaimana? Silakan. Pak, masih sebatas pelaksanaan aja Pak, untuk tempat itu masih belum seberapa mengetahui. Oke, baik. Kalian tadi kan ada informasi juga terkait dengan donasi buku ya. Ada open donasi buku, dan juga kalian akan menyumbangkan buku juga untuk di wilayah tersebut. Tadi saya dengar itu. Nah, itu kalian bisa manfaatkan untuk kegiatan pojok literasi ini. Jadi sedikit gitu ya. Pojok literasi ini akhirnya nanti akan berkembang menjadi rumah baca. Kalian siapkan, kalian minta kepada pihak desa, cari lokasinya ada di mana, di lokasi balai desanya, ataukah ada di pos-pos yang memang tidak termanfaatkan dengan baik, tapi juga kalian perhitungkan dengan bank sampah nanti. Karena kalian juga perlu
untuk bank sampah. Karena apa? Ada sosialisasi pengumpulan pemilahan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada pemanfaatannya berupa botol bekas yang dimanfaatkan, berarti harus ada bank sampah yang muncul di sana. Nah, bank sampah yang muncul itu nanti lokasinya harus ada bentuk fisiknya. Ya, bank sampahnya harus ada bentuk fisiknya. Sehingga dari bank sampah itu bisa menghasilkan uang, dan uang itu nanti bisa dimanfaatkan oleh warga yang ada. Semacam itu. Nanti desainnya seperti apa? Kalian bisa berdiskusi dengan rekan-rekan yang dari Dinas Lingkungan Hidup untuk terkait dengan bank sampah. Lanjut untuk kegiatan program tambahannya, bisa saya lihat. Oke, ini yang saya tertarik dengan pelatihan pembuatan lilin aromaterapi. Pembuatan lilin aromaterapi ini adik-adik juga bisa memanfaatkan terkait dengan daur ulang. Jadi adik-adik bisa mengumpulkan minyak goreng bekas atau limbah minyak goreng dari warga. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan lilin. Ya, bisa dipakai untuk pembuatan lilin. Jadi di sini adik-adik sudah memanfaatkan limbah-limbah bekas dari rumah tangga, dikumpulkan. Nah, nanti coba cari cara untuk membuat dan kalian coba praktekkan untuk membuat lilin dari minyak goreng bekas. Nah, itu akhirnya kalian bisa memanfaatkan limbah dari warga sehingga tidak dibuang begitu saja mencemari kondisi lingkungan, tapi kalian bisa manfaatkan menjadi lilin, dan dari lilin itu akhirnya bisa kalian tambahkan untuk aromaterapi, dan itu bisa dimanfaatkan untuk dijual atau seperti apa nanti di masyarakat. Nah, terus kemudian untuk pembuatan papan nama, saya setuju untuk pembuatan papan nama, kemudian safety-nya juga harus diperhatikan. Sebagai contoh, kalau lokasi di Desa Indrodelik itu tadi lokasinya luas, maka buat peta, gitu ya, buat peta yang ada di lokasi-lokasi strategis yang menunjukkan bahwasanya nanti posisi orang yang melihat peta itu ada di mana, dan juga buat petunjuk untuk arah evakuasi. Petunjuk arah evakuasi, ya sederhana saja, nanti arah evakuasinya kumpul, dan berarti kalau ada arah evakuasi nanti ada titik kumpulannya ada di mana. Karena tadi diperhatikan bahwasanya biasanya ada banjir, maka kalau ada banjir nanti mereka banjirnya besar, apalagi lokasinya kalau saya lihat itu di tepi Bengawan ya. Lokasinya memang di daerah Indrodelik itu di tepinya Bengawan, maka itu memang daerah rawan banjir. Mereka kalau kumpul itu di mana? Titik evakuasi itu ada di mana? Nah, nanti ditunjukkan peta-petanya yang ada di sana, itu sangat membantu sekali, sehingga bukan hanya pembuatan papan nama jalan, tapi di sana saya lebih tekankan untuk membuat petanya saja. Kalau papan nama jalan, saya pikir hanya sederhana, tapi kalau peta itu lebih bermanfaat, gitu ya. Untuk peta itu lebih bermanfaat bagi warga, tunjukkan ada evakuasi. Apalagi kalau misalnya nanti ada tamu yang datang di lokasi itu, dan tiba-tiba nanti ada banjir, mereka nggak akan kebingungan. Mereka pasti tahu nanti arahnya kemana, karena sudah kalian tunjukkan untuk arah evakuasinya. Oke, ada program tambahan lagi selain ini? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Baik, terkait dengan ini, apakah ada kendala dari persiapan yang dilakukan oleh teman-teman dari Gresik 11? Tidak? Baik, saya harapkan dari teman-teman Gresik 11 sudah bisa menyiapkan dengan baik ya. Persiapan-persiapannya, kegiatan-kegiatannya, saya lihat cukup baik persiapannya. Semoga nanti bisa diaplikasikan juga dengan baik. Oke? Amin. Terima kasih teman-teman dari Gresik 11 atas presentasinya. Sekarang berlanjut untuk teman-teman dari Gresik 12. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Nunggu share screen-nya dulu nggih, Pak. Oh iya, silakan.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan Waalaikumsalam. kelompok Gresik 12 akan memberikan gambaran singkat lah tentang desa di mana kami melakukan KKN. Kebetulan kami KKN tepatnya di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik. Di desa ini semua, kalau menurut kelompok kami, semua fasilitas itu sudah lengkap, sudah bagus. Dan kenapa sih alasan kami memilih desa ini? Karena desa ini tuh memiliki potensi sumber daya alam yang sangat bagus, yang sangat baik. Namun kebanyakan orang itu belum kenal dengan sumber daya alam yang ada di Desa Banyu Urip. Kemudian Desa Banyu Urip itu terletak di demografinya itu ada di pesisir. Jadi rata-rata orang-orang Desa Banyu Urip itu bekerja sebagai nelayan. Namun yang membuat beda nelayan yang ada di Desa Banyu Urip dengan nelayan-nelayan lainnya adalah nelayan Desa Banyu Urip itu bekerja mencari kerang atau budidaya kerang hijau di sana. Dan itu sudah kita lihat terkait budidaya kerangnya. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Desa Banyu Urip adalah hutan mangrove, gitu Pak. Nah, di hutan mangrove ini sudah ada yang namanya Banyu Urip Mangrove Center yang didirikan oleh pemerintah Desa Banyu Urip. Nah, sasaran program kerja kita yang utama itu ada di Banyu Urip Mangrove Center ini, yaitu Nadia geser poin nomor 2 dulu, Mbak. Nomor 2, setelah pembagian masker. Oke, saya jelaskan langsung saja. Program kerja utama kita, kita kasih nama Ekowisata Edukasi Mangrove. Jadi di sini sudah ada ekowisata mangrove, namun untuk edukasinya, ekowisata edukasinya itu belum baik begitu Pak. Nah, masih banyak tumbuhan-tumbuhan mangrove itu yang diberi nama ilmiahnya itu salah dalam tata penulisan nama ilmiah gitu. Terus di sini juga di Banyu Urip Mangrove Center ini banyak terdiri dari macam-macam mangrove. Jadi kita bukan hanya mengajarkan fokus pada satu mangrove saja, tapi bermacam-macam mangrove. Jadi wisatawan yang berkunjung ke Banyu Urip Mangrove Center ini bukan hanya stagnan, oh ini mangrove, oh ini yang namanya mangrove, bukan hanya kita ngasih tahu kalau ini mangrove gitu aja, tapi kita mau ngasih tahu kalau mangrove ini namanya ini, jenisnya ini, mangrove ini namanya ini dan jenisnya ini, dan itu didukung oleh sebuah aplikasi. Kebetulan aplikasinya mungkin nanti aplikasinya dijelaskan oleh teman saya namanya apa di akhir nanti. Kemudian di Banyu Urip Mangrove Center ini juga sudah memiliki fasilitas yang menurut saya cukup banyak. Tapi kemarin kita survei lokasinya itu ada beberapa yang sudah rusak gitu fasilitasnya. Mungkin nanti kita bisa memperbaiki fasilitas-fasilitas tersebut sekaligus membuat rencana mangrove ekowisata edukasi mangrove ini. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas karena di pintu masuk ke Banyu Urip Mangrove Center itu kalau habis hujan itu airnya itu kayak banjir ya, nggak banjir amat gitu Pak, kayak ya digenangi air gitu Pak. Nah, itu rencananya itu kita akan buat biopori untuk air tersebut biar wisatawan yang ke sana kalau hujan itu nggak becek gitu Pak. Terus selanjutnya proker kita yang terkait
yang terkait COVID adalah pembagian masker atau bagi-bagi masker. Nah, bagi-bagi masker ini kita itu rencananya diadakan 2 bulan sekali. Kemudian di bulan pertama itu kita maskernya itu untuk meminimalisir dana kita itu minta proposal ke Dinas Kesehatan. Rencananya seperti itu, Pak. Terus yang bagi-bagi masker yang kedua, kita ini iuran untuk pembuatan masker kain gitu, Pak, untuk yang bulan kedua. Selanjutnya ada program kerja Fun Study. Fun Study di sini kebetulan di Desa Banyurip itu memiliki 2 SD dan 4 MI. Dan Fun Study ini dilaksanakan setiap Sabtu genap gitu, Pak. Jadi kalau dihitung itu ada 8 hari pelaksanaan. Nah, target kita itu kepada 6 SD atau MI ini. Di 6 SD atau MI ini kita adakan cara bergantian, semisal pekan pertama itu kita adakan di SD Negeri 1. Pekan ketiga kita adakan di SD Negeri 2. Pekan ke-5 kita adakan di SD Negeri MI Muhammadiyah Banyurip gitu, Pak. Nah, itu di Fun Study ini kita mengajar anak-anak di sana, menggantikan guru-guru atau apabila ada siswa yang kesulitan dalam belajar nanti kita ajar. Nah, itu dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Setelah belajar kita adakan terkait games edukasi. Nah, jadi adik-adik di sini, anak-anak sekolah di sini tuh nggak bosan gitu loh, Pak. Nggak cenderung ke pembelajaran yang gitu-gitu aja selama pandemi ini. Kan yang saya ketahui kalau di Desa Banyurip, di Kecamatan Ujung Pangka itu anak-anak SD itu sekolah itu nggak lewat Google Meet atau Zoom, nggak gitu. Tapi dengan cara ke sekolahan, ambil soal dari guru, kemudian pulang dikerjakan di rumah, besoknya dikumpulkan. Hanya itu, Pak. Nah, jadi takutnya itu kita memberikan pembelajaran inovatif lah kepada adik-adik SD atau MI, gitu, Pak, biar nggak bosan dengan cara pembelajaran di era pandemi. Selanjutnya ada program pojok literasi. Nah, untuk pojok literasi ini kita sudah menentukan lokasinya, yaitu di Balai Desa Banyurip. Itu sudah di Balai Desa itu sudah tersedia beberapa macam buku. Nanti kalau sekiranya teman-teman KKN itu ada buku, nanti bisa ditaruhlah di pojok literasi ini. Dan pojok literasi ini buka setiap hari, namun caranya ya seperti perpustakaan seperti biasa. Bagi yang mau membaca silakan isi daftar hadir, tapi boleh membaca tapi tidak boleh dibawa pulang gitu, Pak. Dan kita selama 2 minggu sekali itu ke sana jaga pojok literasi ini, Pak, sekaligus ngecek absen anak-anak yang pinjam buku atau siapapun yang pinjam buku, seperti itu, Pak. Kendala dari Desa Banyurip ini yang saya bicarakan dengan Pak Kades kemarin itu kendalanya itu di sumber daya manusianya, Pak. Nah, kebetulan sumber daya manusianya orang-orang Banyurip itu ingin menang sendiri atau apa ya, hanya peduli pada dirinya sendiri, itu aja, Pak, kendalanya itu. Nah, nanti yang saya khawatirkan itu kalau kalau kita ada acara ngajak orang-orang desa itu mungkin mereka itu banyak nggak tertarik. Nah, ada istilahnya itu orang Banyurip itu musiman gitu loh, Pak. Kadang mau, kadang nggak mau, terus kadang mau lagi, kadang nggak mau gitu, Pak.
Terus kemarin pas Penlat 1 saya juga sudah menyampaikan kalau Desa Banyurip itu punya masalah terhadap limbah cangkang kerang. Kemudian untuk limbah cangkang kerangnya ini itu belum saya masukkan di proposal, Pak, karena program kerjanya gitu, Pak. Karena ya saya masih bingung limbah cangkang kerang ini bagaimanakan. Terus kemarin Bapak Kades itu bilang ke kelompok kami bahwasanya itu saja coba kerjasama dengan dosen Universitas Muhammadiyah Gresik terkait pengelolaan limbah cangkang kerang yang dibuat pelet ikan kalau nggak salah itu, Pak. Nah, itu saya itu masih bingung karena nggak punya pengalaman dan pengetahuan terkait kalau kerjasama dengan dosen UMG membuat seperti itu bagaimana gitu, Pak. Kita itu mau tahu gitu, Pak. Apakah boleh seperti itu bekerja sama dengan kampus lain? Atau Pak Erlik punya solusi atau saran enaknya cangkang kerang hijau ini, limbah cangkang kerang hijau ini diapakan? Kemarin sudah saya searching di Google, limbah cangkang kerang hijau ini kalau diolah lagi itu menjadi apa ya, bahan yang menurut kelompok kami itu sulit dan kami itu nggak bidang kami itu nggak di situ gitu, Pak. Takutnya itu nggak sukses gitu. Kemarin juga sempat saya dan teman-teman berpikir bahwa limbah cangkang kerang ini kita buat bank sampah saja. Jadi bank sampahnya itu ada 2 gitu, Pak. Bank sampah plastik sama bank sampah cangkang kerang. Nah, nanti limbah cangkang kerangnya itu diberikan kepada pengepul cangkang kerang. Tapi kita kendalanya itu nggak ketemu sama pengepul limbah cangkang kerangnya itu, Pak. Saya juga nggak tahu kalau ada nggak pengepul limbah cangkang kerang di Gresik gitu, Pak. Kok masalah limbah cangkang kerang kemarin ya juga masalah limbah cangkang kerang itu sebenarnya kita mau adakan pembuatan kerajinan gitu, Pak. Kerajinannya itu ditaruh di ekowisata edukasi itunya, Pak, biar ciri khasnya Banyurip ini bukan hanya mangrove tapi kerang. Jadi mangrove-nya ini didukung oleh hiasan-hiasan kerang gitu, Pak. Terima kasih. Mungkin teman-teman saya mau menambahi kelompok 12. Oke, silakan ada tambahan lagi dari teman-teman kelompok 12, Gresik 12. Oke, saya ada coba slide-nya ataukah tampilan PPT-nya ini, proposalnya ini, coba ditampilkan terkait tadi ya, Banyurip Mangrove Center-nya. Di posisi Banyurip Mangrove Center tadi ya. Oke. Oke, sip. Bisa diperbesar, Mbak? Oke, pembibitan ada di lokasi itu juga. Baik, seperti ini. Tadi saya melihat adanya rencana dari teman-teman yang ada di sini untuk melakukan labeling atau penamaan, karena tadi informasinya penamaannya tidak sesuai dengan binomial, ngomongnya gitu ya, di bawah tadi saya lihat. Oke, nah saya sarankan, apalagi sebenarnya ini saya ketahui dulu, apakah di sana pemanfaatan mangrove ini hanya untuk wisata saja, ataukah sudah ada produk berupa makanan dan minuman dari mangrove? Sudah ada, Pak, untuk makanan dan minumannya. Baik, kalau sudah ada makanan dan minuman, kemudian sudah mengetahui terkait dengan khasiat dari makanan dan minuman itu untuk kesehatan? Kalau saya sudah pernah baca jurnal-jurnalnya mengenai manfaat dari bagian-bagian mangrove-nya. Cuma untuk makanan dan minuman yang diproduksi sama BMJ ini belum disebarluaskan gitu, Pak. Jadi kalau ada acara-acara tertentu itu baru dihadirkan makanan dan minumannya. Terus kemarin kepala desanya juga sudah bilang katanya kan mau dibangun seperti kafe gitu, Pak. Lah itu
menyajikannya itu tentang menyajikan makanan dan minuman dari mangrove, kayak kopi gitu dari buah mangrove, seperti itu, Pak. Oke, good. Berarti kalian bisa menggali informasi untuk terkait dengan makanan dan minuman sehat dari produk mangrove tersebut yang diikuti dengan informasi nilai gizinya, ya. Kalian bisa masukkan itu. Lalu untuk semua informasi, misalnya di sini kalian ada salah satu jenis mangrove yaitu Avicennia marina. Nah, dari kelompok Avicennia marina ini nanti dia itu memiliki khasiat apa saja, kemudian dia lokasinya ada di bagian mana dari penanaman mangrove itu, apakah dia ada di pesisir ataukah posisi paling depan, ada di tengah, ataukah nanti dia ada di paling belakang sendiri. Nah, informasi-informasi itu seharusnya memang sudah ada di BMC seharusnya. Nah, informasi ini itu nanti kalian bisa jadikan menjadi satu informasi yang ketika orang datang dengan hanya menggunakan HP, orang itu langsung bisa mendapatkan informasi semua. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan QR code. Gitu ya. Jadi labelingnya menggunakan QR code. Habis namanya gitu ya, misalnya ada Avicennia marina, kemudian bawahnya ada QR code-nya, sehingga ketika orang datang kemudian men-scan QR code-nya, informasi terkait dengan Avicennia marina itu ada semua di dalam tampilan yang kalian siapkan, baik itu nanti kalian mengambil dari Wikipedia, ataukah kalian mengambil dari jurnal, ataukah kalian mengambil dari informasi-informasi dari masyarakat yang kalian siapkan sendiri. Nah, itu untuk menunjang digitalisasi BMC yang ada, sehingga BMC itu lebih kekinian lagi. Karena apa? Orang datang, hanya menggunakan HP sudah bisa menggunakan scanning informasi tentang mangrove itu sudah bisa didapatkan. Apalagi kalau misalnya petanya itu juga kalian siapkan dalam bentuk digital, sehingga ketika di scanning, QR code-nya di scanning, itu nanti sudah bisa terbuka luas informasi peta, baik itu jogging track-nya di mana, kemudian lokasinya apa saja, ada lokasi pembibitan, gazebo di mana, sehingga orang itu hanya berbekal dari HP, para wisatawan itu akhirnya bisa mengetahui lokasi lebih lanjut tanpa bingung-bingung lagi. Nah, digitalisasi itu saya sarankan untuk bisa dimanfaatkan, dan itu saya pikir itu sangat murah biayanya, gitu ya. Karena kalian hanya memanfaatkan aplikasi menggunakan QR code, kemudian di dalamnya kalian sematkan berbagai macam informasi yang memang bisa didapatkan oleh para wisatawan itu tadi. Itu ya, terkait dengan BMC. Nah, kemudian selanjutnya, ini saya sedang bertanya ke teman saya yang biasa untuk mengelola limbah, gitu ya. Ini sedang saya tanyakan, tapi kok belum ada jawaban terkait dengan limbah kerang. Nanti kalau misalnya sudah ada informasinya, karena dia teman saya ini kakak seperguruan saya dulu di universitas, dia sekarang bergerak di bidang lingkungan hidup, sehingga harapannya nanti saya bisa mendapatkan informasi dari dia tentang pengelolaan lingkungan, terutama terkait dengan limbah kerang ini nanti seperti apa. Saya coba gali informasinya. Kalau toh nanti dia bisa kita undang, gitu ya, kita undang, saya harapkan nanti dia bisa datang free untuk bisa memberikan masukan terkait dengan pengelolaan limbah yang ada di sana. Baik itu nanti limbah apapun yang ada di sana, pemanfaatan mangrove-nya lebih baik lagi seperti apa, saya harapkan nanti dia bisa membantu untuk yang ada di lokasi yang ada di sana. Saya harapkan nanti dia bisa datang membantu dan free untuk bisa masuk ke sana. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang ada di kawasan Banyu Urip. Ini lokasinya benar-benar pesisir ya, Banyu Urip ini. Iya, Pak. Betul. Kecamatan Ujung Pangkah itu di pesisir letaknya, Pak. Iya, benar-benar pesisir ini, langsung berhadapan langsung dengan pantai kalau saya lihat ini. Oke, baik. Ada kendala selain yang disampaikan tadi dari teman-teman dari Banyu Urip? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada nanti saya tolong diingatkan lagi terkait dengan pengelolaan limbah kerang, gitu ya. Jadi kita upayakan memang kita memanfaatkan potensi yang ada di UNESA untuk bisa membantu menyelesaikan problem yang ada di masyarakat, sehingga kita tidak mencoba untuk ngambil dari universitas lain, tapi kita coba kembangkan. Nah, jalan satu-satunya adalah saya coba cari koneksi
untuk bisa membantu penyelesaian ini. Dan kebetulan saya ada link untuk pengelolaan limbah, terutama limbah-limbah yang ada di wilayah pesisir, nanti jadinya seperti apa, nanti pemanfaatan mangrove ini lebih baik lagi seperti apa, apakah pembibitannya ada masukan terkait dengan itu, nanti coba saya hubungkan dengan teman saya ini nanti, kakak saya nanti ya. Oke, terima kasih teman-teman Gresik 11. Iya, baik Pak, terima kasih. Oke, terakhir silakan dari Tuban 7 untuk memaparkan programnya. Baik Bapak, perkenalkan saya Salsabila dari kelompok Tuban 7. Di sini sebelumnya saya mau memberitahu bahwa pada minggu kemarin kami sudah survei di Kecamatan Kerek, tepatnya di Desa Temayang, dan ternyata ada miskomunikasi dengan kepala desa. Di situ setelah kemarin saya dan teman-teman menuju ke desa tersebut, ternyata warga di daerah tersebut kebetulan kan sebagian besar adalah petani. Sehingga kegiatan KKN itu diminta untuk dilakukan sore hari sampai malam hari. Dan kami belum menindaklanjuti desa tersebut. Sehingga kami sekarang sedang mencari desa lain, yaitu di Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan, dan kami belum melakukan survei di sana, namun sudah melakukan izin dengan kepala desa melalui WA. Dan besok Senin kami baru akan pergi ke desa tersebut. Dan di sini kami sudah menyiapkan program kerja utama, walaupun belum benar-benar tahu kondisinya seperti apa, namun di sini kami hanya menyiapkan beberapa program kerja, yaitu yang pertama dengan bimbingan belajar. Pada program kerja ini, kami melakukan belajar bersama untuk menuntaskan tugas dari sekolah, dan sasarannya adalah siswa TK sampai dengan sekolah dasar, karena pada masa pandemi ini diketahui kurangnya minat belajar anak-anak dan lebih memilih bermain HP atau bahkan bermain dengan teman-temannya. Dengan melakukan bimbingan belajar ini, kami mengharapkan minat belajar anak-anak di Desa Sidohasri kembali meningkat seperti sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Namun di sini kami juga tidak memfokuskan untuk pemberian materi, namun hanya untuk membantu anak-anak desa tersebut untuk menuntaskan tugasnya. Dan yang kedua yaitu sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19. Sasaran program ini adalah seluruh warga di Desa Sidohasri. Tujuannya untuk memberi pengetahuan kepada warga tentang COVID-19 dan cara pencegahannya. Penyuluhan informasi, penerapan protokol kesehatan, tentang new normal, tentang social distancing, hidup sehat yang akan dilakukan. Untuk hasil dari sosialisasi ini, kami mengharapkan dapat menjadikan pola hidup yang lebih baik, serta sigap untuk melakukan beberapa langkah pencegahan COVID-19 bagi masyarakat. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat ember cuci tangan dan membagikan masker untuk salah satu upaya pencegahan yang bisa diberikan kepada warga. Itu juga nanti akan ada pembagian pamflet kepada warga desa, dan isi dari pamfletnya nanti akan membahas mengenai apa itu virus COVID-19, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana kita bisa mencegah agar tidak terjangkit oleh virus COVID-19 ini. Dan mungkin baru itu saja yang bisa kami sampaikan karena kita belum menindaklanjuti survei di desa tersebut. Maka saya memohon maaf kepada Bapak dari perwakilan kelompok 7 Tuban. Terima kasih. Oke, terima kasih Salsabila. Nah, terkait dengan ini saya menyarankan untuk teman-teman dari Tuban 7 itu untuk mencari informasi terkait dengan pengadaan vaksinasi yang ada di sana. Mungkin dari teman-teman dari Tuban 7 bisa bantu Dinas Kesehatan atau pihak desa untuk melakukan proses vaksinasi dan juga sosialisasi terkait dengan vaksinasi. Nah, kalau nanti untuk persiapan vaksinasi dan sosialisasinya nanti mungkin kalau butuh info butuh memberikan bantuan untuk menyampaikan tentang bagaimana vaksin itu, bisa mengundang saya untuk datang langsung
ke lokasi atau untuk sosialisasi via online itu bisa, nggak ada masalah. Nah, sehingga nanti harapannya ada tambahan kegiatan untuk teman-teman yang ada di daerah Tuban 7. Nah, kemudian coba digali kembali informasi yang ada di sana, teman-teman yang ada di wilayah Tuban 7. Ini kalau nggak salah wilayahnya hampir berbatasan dengan Jawa Tengah ya ini ya. Betul Bapak, ini adalah daerah Tuban yang paling pinggir perbatasan dengan Cepu dan Blora. Ngeri, posisi KKN paling jauh di sini, hampir berbatasan dengan Jawa Tengah. Menurut kami di sana karena kurangnya akses untuk ke kota dan jauh, maka kami memilih di sana. Oke. Baik. Saya sangat setuju sekali dan baik kondisinya ada di sana. Maka coba nanti kita akan diskusikan lebih lanjut dengan teman-teman dari Tuban 7 setelah kalian mendapatkan informasi lebih jelas lagi dengan pihak desa yang ada di wilayah Tuban 7 atau wilayah apa ya, Sidohasri ya namanya ya. Iya, Sidohasri ini. Di Kecamatan Kenduruan. Oke, ini dekat dengan Jatirogo lokasinya. Iya, ini dekat dengan Jatirogo lokasinya. Oke, baik. Tuban kota perjalanannya sekitar 1,5 jam. Dari Tuban? Iya, Bapak. Tapi kebetulan teman-teman berada di daerah dekat di Kecamatan Kenduruan. Mungkin hanya saya dan 2 anak lainnya yang berada di Tuban kota. Oh, oke, baik ya. Baik, nanti setelah ini saya tunggu informasi dari teman-teman berikutnya setelah adik-adik melakukan survei di lokasi tersebut ya. Harapannya kita bisa menggali potensi lebih jauh lagi untuk wilayah-wilayah yang ada di daerah pelosok. Oke, saya sangat setuju sekali. Kemudian mungkin adik-adik dari Tuban 7 bisa berkomunikasi juga dengan kelompok-kelompok Gresik gitu ya. Dengan kelompok-kelompok Gresik yang ada di sini, apakah nanti ada beberapa dari program kerja yang bisa diadaptasi untuk bisa dilakukan di wilayah Tuban 7 dengan cara nanti memanggil teman-teman dari Gresik untuk bisa datang ke sana memberikan sosialisasi ataukah memberikan bantuan kegiatan gitu ya, memberikan bantuan untuk informasi, untuk supporting wilayah yang ada di Tuban 7 karena memang terus terang teman-teman untuk di wilayah Gresik sebagai informasi, ini yang ada di wilayah Tuban 7 ini jumlah mahasiswanya hanya 7 orang dan semuanya adalah cewek, perempuan. Luar biasa sekali ini nanti ya. Dengan lokasi yang ada di pelosok dan mereka semuanya adalah perempuan. Maka dari itu, kalau misalnya teman-teman dari Tuban 7 ini mengharapkan bantuan dari wilayah Gresik, saya mohon untuk bisa membantu teman-teman yang ada di Gresik untuk siap berangkat untuk di wilayah Tuban. Gitu ya. Kira-kira siap nggak ya teman-teman dari Gresik untuk bantu wilayah Tuban 7 ini ya? Wah, ini sudah ada yang mencoba kenalan. Salam kenal teman-teman Tuban 7. Oke. Sebelumnya, terima kasih Bapak dan terima kasih teman-teman apabila ada yang mau membantu untuk kelompok Tuban 7 karena di sini kami memang ada 7 anggota kelompok dan 6 perempuan dan 1 laki-laki. Oke, 1 laki-laki. Yang laki-lakinya siapa ini ya? Kok? Adiarta Pradana itu Bapak laki-laki. Oh, Adiarta Pradana. Oh, itu laki-laki ya. Oh, oke. Baik, hanya 1 lah. Saya pikir apa namanya perempuan itu semuanya. Baik, ada 1 laki-laki. Oke. Jadi saya harap teman-teman dari Gresik jika nanti ada permohonan bantuan dari Tuban 7 siap untuk membantu yang ada di sana. Gitu ya. Adam, ojo guya ya. Oke, baik. Baik, itu yang semangat Tuban 7 ya, ojo semangat, dorek berangkat ya. Mungkin nanti kita mungkin bisa bareng-bareng berangkat nanti ke sana kalau teman-teman dari Tuban 7 membutuhkan bantuan. Oke. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Beberapa ini tadi saya dapat informasi terkait dengan apa namanya, teman saya yang kakak saya yang biasa terkait dengan pengelolaan limbah. Ini dia siap untuk bantu dengan pengelolaan mangrove-nya untuk lebih baik lagi, gitu ya. Untuk pengelolaan mangrove yang ada di daerah Banyu Urip, dia siap untuk bantu karena kami, saya dan beliaunya itu juga mengembangkan wilayah ini apa namanya
kebun raya mangrove untuk wilayah Surabaya. Jadi nanti ke depan Surabaya akan memiliki kebun raya mangrove, dan kebetulan kami juga berperan untuk mendesain lokasinya seperti apa, mendesain persiapan-persiapan untuk wilayah kebun raya mangrove, dan beliau juga sekarang aktivis untuk yang ada di wilayah kebun raya mangrove yang ada di Wonorejo maupun ada di Gunung Anyar. Jadi nanti beliau siap untuk bantu, insya Allah itu. Nanti kalau terkait dengan limbah kerang, nanti kita akan komunikasikan kembali untuk itu ya. Baik, itu untuk informasi di Banyu Urip. Untuk yang lain, untuk pembukaan, gitu ya. Oh, ternyata Adam karo Udin tonggoan iki nggone. Oke ya. Baik. Untuk informasi pembukaan, tolong saya dikabari, gitu ya. Dan upayakan teman-teman dari Gresik 3, 11, 12, dan Tuban 7, lokasinya berbeda, dan saya harapkan untuk pembukaan tidak dalam waktu yang sama. Kalau waktunya sama, saya nanti akan sulit untuk membelah diri saya untuk berada di lokasi-lokasi yang berbeda dengan waktu yang sama, gitu ya. Sehingga saya harapkan nanti kalian bisa berkomunikasi lebih baik lagi supaya nanti waktunya tidak sama. Apa perlu kita buatkan grup untuk para ketua? Ataukah kalian jalin komunikasi sendiri? Bagaimana? Agar lebih nyamannya? Buat grup dengan sesama ketua saja agar informasinya lebih jelas. Oke, baik. Akan saya buatkan grup untuk sesama ketua. Gitu ya. Baik, teman-teman yang ada di Gresik dan teman-teman yang ada di Tuban, saya pikir ini adalah akhir dari penlat kita. Dan adik-adik saya lihat sudah siap untuk terjun ke masyarakat dengan beberapa persiapan-persiapan yang lebih mantap lagi, dengan sedikit perbaikan pada proposalnya. Nanti dari yang belum siap konsep lebih dalam terkait dengan proposalnya, seperti teman-teman yang ada di Tuban 7, silakan berkomunikasi dengan pihak desa, lalu diperbaiki kembali proposalnya. Setelah itu bisa dikirimkan ke saya, gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan untuk bisa upload lagi, silakan bisa diperbaiki upload proposalnya, gitu. Oke, saya pikir itu dari saya. Kita mungkin perlu untuk foto bersama. Silakan untuk dinyalakan kameranya sebagai dokumentasi kegiatan kita kali ini. Oke. Oke, terima kasih yang sudah mulai menyalakan kamera. Oke, kegiatan kalian cukup lama ya, selama beberapa bulan ini, 4 bulan ke depan, maka saya harapkan kalian bisa membawa nama baik UNESA yang ada di masyarakat. Mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan ketika kalian bekerja secara offline di masyarakat, tetap jaga sopan santun, tetap bawa nama baik UNESA ketika kalian terjun di masyarakat. Baik, saya izin untuk capture. Oke, tersenyum dulu semuanya. Iya. Masuk meringis kabeh, rek. Oke. Oke. Sip, baik. Ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya harapkan selalu sehat dan selalu siap ketika saling dari masing-masing kelompok memohon untuk bantuan. Semoga kegiatan kalian selama beberapa bulan ke depan terlaksana dengan sukses, tidak kekurangan satu apapun, dan jika ada kendala silakan langsung dikomunikasikan kepada saya, baik melalui grup ataupun melalui jalur pribadi. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu kembali di kegiatan yang lain, baik itu secara pembukaan maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kurang lebihnya dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.